Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Etiko Maria. Saya dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan melakukan pembelajaran yaitu di mata kuliah Manajemen Pendidikan dan Pelatihan. Di sini saya akan membahas mengenai komponen dan kegiatan pelaksanaan diklat. Nah, sebelum kita memasuki materi mengenai komponen dan kegiatan pelaksanaan diklat, di sini saya akan memberitahu kepada teman-teman apa itu pendidikan dan pelatihan. Nah, pendidikan dan pelatihan ini biasanya disebut sebagai manajemen diklat. Nah, pengertian dari manajemen diklat ini merupakan upaya yang sistematis dan terencana dalam mengoptimalkan seluruh komponen diklat. Nah, dari komponen tersebut untuk mencapai tujuan program secara efektif dan efisien. Nah, teman-teman, jadi di dalam manajemen diklat ada beberapa komponennya. Di sini saya akan membahas beberapa komponen yang secara umumnya. Yang pertama itu ada perencanaan diklat. Jadi, perencanaan diklat ini merencanakan program diklat di mana melibatkan penentuan tujuan pelatihan, peserta yang akan mengikuti pelatihan, materi pelatihan, metode pengajaran, serta sumber daya yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua itu ada materi pelatihan. Nah, materi pelatihan ini menggabungkan materi pelatihan yang relevan dan bermanfaat. Nah, bermanfaat ini maksudnya adalah penting yang mencakup kurikulum, panduan instruksional, dan materi pembelajaran. Nah, yang ketiga itu ada instruktur atau pelatih. Nah, instruktur atau pelatih ini menyediakan instruktur atau pelatih yang kompeten dalam bidangnya untuk memberikan materi pelatihan dan bimbingan kepada peserta yang akan mengikuti diklat. Nah, yang keempat itu ada peserta diklatnya. Nah, peserta diklatnya ini menentukan siapa yang akan mengikuti diklat tersebut. Kemudian memastikan peserta memiliki persyaratan atau kualifikasi yang sesuai dengan program pelatihan serta mengatur proses seleksi jika diperlukan. Kemudian yang kelima itu ada metode pengajaran. Nah, metode pengajaran ini kita itu memilih pengajaran yang sesuai dengan tujuan pelatihan dan gaya belajar peserta. Kemudian ada juga fasilitas dan sumber daya. Nah, menyediakan fasilitas fisik yang sesuai dengan pelatihan, kemudian peralatan serta sumber daya seperti bahan pelatihan, teknologi, dan dukungan administratif. Kemudian yang terakhir itu ada evaluasi dan penilaian. Nah, evaluasi dan penilaian ini menerapkan proses evaluasi untuk mengatur pencapaian tujuan pelatihan. Nah, itu tadi mengenai komponen-komponen pelaksanaan diklat. Nah, jadi di dalam manajemen diklat tidak hanya ada komponen pelaksanaan diklat, tetapi ada juga kegiatan pelaksanaan diklat. Nah, kegiatan pelaksanaan diklat ini ada meliputi serangkaian langkah dan aktivitas. Yang pertama itu ada perencanaan. Nah, perencanaan ini menentukan tujuan, kemudian sasaran diklat, kemudian kebutuhan pelatihan, serta merancang program diklat yang sesuai. Kemudian yang kedua itu ada pengorganisasian. Nah, pengorganisasian ini itu ada menyusun jadwal, kemudian lokasi pelaksanaan diklat, sumber daya yang perlu untuk melaksanakan pelatihan. Kemudian yang ketiga itu ada menyediakan materi pelatihan. Nah, menyediakan materi pelatihan ini mempersiapkan materi pelatihan yang akan dilaksanakan. Kemudian termasuk buku, modul presentasi, serta materi pendukung lainnya. Kemudian yang keempat itu ada mengundang peserta. Nah, mengundang peserta ini maksudnya adalah peserta yang mengikuti diklat. Nah, mengidentifikasi peserta yang akan mengikuti diklat dan mendukung mereka untuk berpartisipasi. Kemudian yang kelima itu ada pelaksanaan sesi pelatihan. Nah, ini melakukan sesi-sesi pelatihan sesuai dengan jadwal dengan menggunakan metode dan strategi yang telah direncanakan. Kemudian yang keenam itu ada evaluasi. Nah, evaluasi ini mengukur efektivitas pelatihan dengan mengumpulkan umpan balik dari peserta, kemudian mengadakan tes atau mengamati
peningkatan dalam keterampilan dan pengetahuan. Kemudian yang ketujuh itu ada tindak lanjut. Nah, tindak lanjut ini memberikan bimbingan dan dukungan secara pasca pelatihan untuk memastikan peserta ini dapat menerapkan keterampilan yang mereka telah pelajari. Kemudian yang kedelapan itu ada pelaporan. Nah, pelaporan ini membuat laporan evaluasi tentang hasil penelitian, termasuk kebersihan, kemudian keberhasilan pencapaian tujuan pelatihan, kemudian yang terakhir itu ada memperbaiki berkelanjutan. Nah, dari perbaikan berkelanjutan ini berdasarkan hasil evaluasi, kemudian melakukan perbaikan dan meningkatkan pada program diklat di masa yang akan datang. Nah, teman-teman, mungkin itu saja pelajaran mengenai manajemen diklat tentang komponen dan pelaksanaan kegiatan pelaksanaan diklat. Mungkin itu saja. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.